Korowai Batu sudah ada Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Yusuf Sutejo. Pak Yusuf, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Yusuf, jadi dari hasil olah TKP sementara apa yang ditemukan, Pak Yusuf? Baik, perlu kami sampaikan di sini. Jadi dari hasil olah TKP kami serta pengambilan keterangan saksi yang kemarin selamat, kami memperoleh hasil bahwasannya kelompok kriminal bersenjata ini berjumlah sekitar 20 orang lebih. Jadi mereka memang sudah menunggu kedatangan pesawat tersebut dari arah belakang bandara, Mbak, dari sekitar semak-semak di belakang bandara. Jadi selain 13 lubang yang ada di badan pesawat, juga beberapa selongsong yang tertinggal di sekitaran pesawat. Oke, jadi ketika mereka sudah mengetahui pesawat akan datang, kira-kira dugaan sementara tujuannya apa para pelaku ini, Pak Yusuf? Kelompok kriminal bersenjata ini atau OPM ini memang target mereka adalah selalu membuat teror di masyarakat. Karena tuntutan mereka adalah kemerdekaan dari Republik Indonesia. Sehingga mereka tetap akan selalu meneror tanah Papua ini. Oke, tadi di Jakarta Pak Kapolri mengatakan bahwa sudah mengetahui ciri-ciri pelakunya. Apakah saat ini sudah tahu keberadaan pelaku penembakan ini siapa-siapa saja dan di mana lokasinya sekarang, Pak Yusuf? Betul, Mbak. Jadi memang kita sudah identifikasi kelompok mereka ini adalah kelompok pimpinan LQ Skobak dari Batalion Kanibal dan Semut Merah. Namun kendala kami dalam melakukan pengejaran ini adalah pertama adalah faktor geografis, di mana daerah Korowai ini merupakan daerah yang sangat terpencil sehingga butuh keterampilan khusus dan kesabaran kami untuk bisa mengidentifikasi para pelakunya, Mbak. Karena pelakunya itu kurang lebih jumlahnya 20 orang. Oke, Pak Yusuf, tadi kan Pak Yusuf mengatakan dari olah tempat kejadian perkara, tadi sekitar 20 pelaku ini sudah mengincar ya, artinya sudah tahu kira-kira pesawat ini akan tiba pukul berapa. Nah, pertanyaannya apakah memang tidak ada pengamanan yang begitu ketat di sekitar lokasi bandara? Baik, Mbak. Perlu diketahui, Bandara Korowai Batu ini adalah salah satu dari 5 bandara terpencil atau perintis yang ada di Kabupaten Bovendigul. Jadi akses kemari memang satu-satunya hanya melalui pesawat udara. Dan di sini juga sangat minim fasilitas, seperti listrik di sini belum ada, Mbak. Hanya ditopang dengan genset. Dan genset bahan bakarnya pun harus diterbangkan melalui udara dari ibu kota Kabupaten Bovendigul, yaitu di Tanah Merah. Dan inilah salah satu faktor penyebab kenapa kita tugas terutama memang sangat jarang ada di sana, karena akses jalan darat tuh nggak ada, Mbak, nggak bisa. Oke, jadi memang biasanya pada saat setiap harinya beroperasional, artinya tidak ada yang berjaga atau berapa orang biasanya yang berjaga, Pak Yusuf? Memang perlu kami sampaikan di sini, aparatur tugas yang di sini memang belum ada, Mbak, karena terpencilnya daerah ini. Oke. Jadi kalau tidak ada berarti artinya pada saat melakukan pendaratan ataupun take off begitu ya memang tidak ada penjagaan dari petugas begitu. Jadi landing dan kemudian take off ya sudah hanya itu saja begitu, tidak ada pengamanan yang benar-benar ketat dilakukan di sekitar bandara. Selama ini memang tidak ada, Mbak. Oke. Bandara ini hanya dioperasionalkan oleh 4 orang dari otoritasnya bandara sendiri. Nah, kalau tadi kan sudah diketahui, Pak, ini dari kelompok mana, kemudian juga pelakunya sekitar jumlah 20 orang, bagaimana sejauh ini pengejaran kepada para pelaku, Pak? Kami tetap tidak kenal lelah untuk terus berupaya mengejar para pelaku ini, Mbak. Karena ini adalah kelompok dari Yaukimo, seberang daripada Bovendigul. Kami sudah identifikasi dan kami sudah mapping, Pak. Karena lokasi memang di hutan, jadi kami
harus mapping lokasi hutan-hutan tersebut. Oke, Pak Yusuf, ini kan puluhan pekerja medis, kalau kita lihat ada guru juga, ada ASN, ada pekerja medis juga yang kemudian dievakuasi dengan alasan keamanan. Berarti artinya apakah di situasi di sana dinyatakan belum aman? Sampai saat ini petugas kami masih tetap siaga, Mbak, berjaga di sana, mengamankan bandara dan juga aset dari maskapai itu sendiri, yaitu pesawat yang kemarin ditembak dalam kondisi rusak. Sampai saat ini kami masih mengamankan. Oke, jadi satu-satunya akses menggunakan pesawat ini untuk sementara sudah dibuka normal kembali atau sementara masih ditutup, Pak, tidak ada penerbangan? Masih ditutup, Pak. Masih ditutup sambil menunggu proses selanjutnya. Oke, baik. Kita harapkan tentunya dalam waktu dekat ya Pak, pelaku dapat ditangkap supaya keamanan kembali terjaga dan pesawat ini juga bisa segera digunakan karena satu-satunya transportasi untuk di sana adalah menggunakan pesawat. Terima kasih Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Yusuf Sutejo. Tetap bersama kami, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam mengirimkan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Dikirimnya kapal induk ini sebagai peringatan